Oke, halo teman-teman, selamat datang di Alpha Webinar Series dengan tema Success in OSN 2024 Strategies, Preparation, and Inspiration. Bener banget, Mas. Aku juga mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum mengisi link presensi, silakan mengisi link presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Nah, dan buat teman-teman yang nggak berhalangan, dimohon untuk on-cam agar acara kita dapat berjalan dengan interaktif dan tentunya agar teman-teman bisa lebih semangat. Setuju banget. Yuk teman-teman silakan diperlihatkan wajah cantik dan tampannya biar kita semua makin semangat buat mengikuti acara hari ini. Siapa tahu nggak sih Mbak, bisa dapet jodoh gara-gara ikut Alpha Webinar Series. Ya enggak dong, bercanda. Jadi teman-teman datang ke sini tentunya bakal mendapatkan ilmu dan insight yang sangat bermanfaat tentang materi kita dari materi kita keren kali ini. Pastinya dong, Mas. Apalagi temanya juga gak main-main gak sih? Ya, bener-bener berbobot banget materi yang bakal dibawain hari ini. Bener banget nih Mbak. Anyway, di webinar kali ini tuh kita bakal ngapain aja sih Mbak sebenarnya? Apa yang bakal kita bahas nanti? Jadi nantinya itu kita bakal membahas gimana sih cara sukses menjadi medalis di OSN 2024 ini dan apa aja yang perlu disiapkan dan tips khusus dari materi kita kali ini sih Mas. Oke, oke, oke. Aku paham sih. Jadi, output-nya pasti teman-teman setelah mengikuti webinar kali ini, teman-teman tetap bisa lebih paham nih tentang apa sih Olimpiade Sains Nasional, apa yang harus kalian siapin untuk menjadi seorang medalis. Karena ketika teman-teman bisa menjadi medalis dari OSN, ternyata banyak loh Mbak, opportunity yang menunggu di luar. Gak hanya akan opportunity di dalam, tapi mungkin opportunity di luar sana. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum on cam bisa langsung on cam, bisa pakai VPG-nya, yang belum merubah format nama juga bisa langsung merubah format nama, dan yang belum absen bisa langsung segera absen karena hanya teman-teman yang melakukan absensi yang bakal dapat mendapatkan sertifikat. Jadi daripada teman-teman udah capek-capek datang tapi teman-teman nggak dapat sertifikat dari Alpha Academy, kan sayang banget ya. Jadi bisa langsung diisi absensi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom. Baik, untuk prosesnya akan segera dikirim ya kalau teman-teman panitia di kolom. Tunggu ya teman. Buat yang lainnya yang belum on-cam bisa langsung on-cam dan menggunakan virtual background-nya. Oke Mbak, karena kelihatannya teman-teman udah pada banyak yang join, gimana kalau kita mulai aja? Boleh banget Mas. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Alpha Webinar Series yang ke-6 yang mengusung tema. Success in OSN 2024 Strategies Preparation and Inspiration. Nah, sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita mulai acara kita dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum acara kita dimulai, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin, tiada kata cukup dalam berdoa. Nah, karena kita tadi udah berdoa, gimana kalau kita perlu kenalan dulu nggak sih Mbak? Karena seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, supaya teman-teman bisa mulai saling menyayangi, kita mungkin bisa kenalan terlebih dahulu. Bener banget sih Mas, tapi gak sih kasih kalau kenalannya tuh biasa aja. Biar asik nih aku mau pantun buat teman-teman. Ke pasar lewat rel. Pulangnya sambil beli ciki. Halo semuanya, kenalin aku Aurel. Dan aku Vicky yang akan menjadi MC Alpha Webinar Series volume 6 kali ini. Gimana nih kabarnya Mas Vicky? Kelihatannya udah ready banget buat jadi MC webinar hari ini. Bener banget dong Mbak Aurel.
Alhamdulillah semangat karena kalau kita semangat pastinya teman-teman bakal lebih semangat lagi. Dan ini kan mumpung weekend ya, jadi aku pengen nih mengisi weekendku dengan kegiatan yang bermanfaat, bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, mengikuti webinar yang keren kali ini yang udah terlaksana selama 6 kali. Kira-kira kalau dari Mbak Aurel gimana nih kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik juga. Meskipun pagi-pagi ini aku sebenarnya tuh udah excited banget nih Mas buat dengerin materi kita yang keren kali ini. Oke, setuju banget. Karena dari Mbak Aurelnya juga udah siap, dari teman-teman kelihatannya juga udah pada siap. Gimana kalau selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan tim Alpha Academy, supaya teman-teman bisa makin semangat dan kita menjalankan Alpha Webinar Series ke-6 kali ini juga makin semangat lagi. Untuk itu, selanjutnya akan ada sambutan dari Mas Farid selaku perwakilan dari tim Alpha Academy. Untuk itu, kepada Mas Farid, waktu dan media saya persilakan. Oke, makasih banyak Mas Vicky. Jadi, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin namaku Farid dari perwakilan Alpha Academy. Jadi teman-teman, aku mengapresiasi sekali ya teman-teman yang udah berkenan untuk hadir di acara Alpha Webinar Series pada hari ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tentunya bakal dapat banyak insight baru ya mengenai gimana sih cara kita untuk mempersiapkan OSN 2024 nantinya gitu. Ini menurut aku acaranya sangat bermanfaat sekali teman-teman karena dulunya aku juga berada di posisi teman-teman semua. Aku banyak ikut webinar-webinar mengenai persiapan OSN terutama dari Alfa juga. Jadi di situ aku bisa nyusun strategi-strategi baru nih gimana yang bisa efektif agar kita bisa dapat meraih prestasi kita nanti di OSN 2024. Nah, harapannya nanti teman-teman selain dari webinar ini juga tentunya nanti dari Alfa juga akan ada pelatihan online ya, yaitu Alfa Course Week dan juga beberapa tryout yang menurut aku teman-teman sabi juga nih untuk diikuti karena aku juga salah satu alumni ya, alumni 2 tahun lalu ikut kegiatan pelatihan dan juga tryout di Alfa. Dan semoga teman-teman dapat ikut kegiatan kita ini sampai selesai. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, gas aja ya guys untuk ditanyakan ke pemateri keren kita nih, alumni OSN tahun 2023 ini. Masih baru banget. Jadi semangat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Dan semoga nanti bisa ketemu lagi ya di event-event Alpha berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you banget sambutan hangatnya dari Mas Farid. Kayaknya tadi Mas Farid juga lagi di luar, tapi menyempatkan untuk menyambut teman-teman di pagi yang cerah ini. Jadi for your information ya teman-teman, Mas Farid ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang kebetulan dia adalah medalis nasional guys. Jadi Mas Farid ini salah satu buah dari produk Alpha Academy. Mas Farid dulunya pernah mengikuti program-program yang ada di Alpha Academy dan alhamdulillahnya Mas Farid bisa masuk ke Institut Teknologi Bandung dengan jalur prestasi, dengan apa yang dia punya medali-medalinya itu bisa mengantarkan loh Mas Farid sampai sejauh itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin nih mengikuti jejak dari Mas Farid, bisa banget untuk menekuni apa yang teman-teman tekuni sekarang yaitu jalan menuju OSN gitu. Untuk agenda selanjutnya kira-kira apa ya Mas? Karena kalau dilihat dari teman-teman ini udah kayaknya udah pada gak sabar gitu buat dengerin materi dari pemateri kece kita pagi ini. Oke, jadi Mbak, untuk agenda yang selanjutnya adalah pemaparan materi Success in OSN 2024, Strategies, Preparation, and Inspirasi, yang akan langsung saya pandu sendiri sebagai moderator untuk pematerinya nanti yaitu Mas Kelvin Angkoro. Baik, untuk Mas Vicky, waktu dan media saya persilahkan. Oke, jadi halo lagi teman-teman, aku yang bakal menjadi moderator untuk sesi materi kali ini dengan pemateri kita keren yaitu Mas Kelvin. Mungkin aku mau sapa-sapa dulu Mas Kelvin. Halo Mas Kelvin. Halo Kak, apa kabar Halo. nih? Halo, gimana nih kabarnya Mas Kelvin? Wah, baik-baik sekali.
Oke, sekarang Mas Kelvin posisinya lagi di. Aku lagi di sekolah, Oke, ada lagi di. acara. Oke, lagi di sekolah. Mas Kelvin kondusif kan ya, bisa memulai kan ya? Baik, insya Allah bisa. Bentar, bentar. Oke, oke. Tapi sebelum Mas Kelvin memulai, mungkin izinkan aku untuk membacakan CV dari Mas Kelvin Anggoro. Ini Mas Kelvin Anggoro merupakan seorang medalis yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Blitar. Adapun beberapa achievement yang Mas Kelvin raih selama Mas Kelvin sekolah mengenyam pendidikan sekarang, yaitu meraih silver medalist in Geografi Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari Kementerian Pendidikan Indonesia, kemudian Provincial Representative in Geography for Olimpiade Sains Nasional dari Kemendikbudristek juga, kemudian memperoleh first winner of GeoFest Smart Student Competition dari Universitas Trisakti pada bulan Mei 2023. Kemudian meraih silver medalist of Olimpiade Geografi dan Geoscience atau OGG dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2023 juga. Kemudian menjadi first winner in Geografi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota Blitar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi first winner untuk Geografi Time National Olympiad dari Win Sultan Syarif Kasim atau Winsulka. Nah, tapi juga masih banyak banget pencapaian yang sudah dicapai oleh Mas Kelvin Anggoro selama menempuh pendidikan dan berfokus pada Olimpiade Sains Nasional. Jadi pemateri kita kali ini keren banget, merupakan seorang medalis nasional yang teman-teman bisa contoh banget untuk selanjutnya. Untuk itu, karena nggak usah berlama-lama lagi, karena kelihatannya teman-teman juga udah kepo banget nih, Mas Kelvin. Bisa langsung dimulai aja untuk Mas Kelvin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Vicky atas kesempatannya. Baiklah, apakah ini share screen-nya saya atau panitia ya, Kak? Akan dibantu share screen oleh panitia, Mas Kelvin. Baik, Baik, baik. panitia mungkin bisa. Oke, apakah bisa saya mulai, Kak? Langsung digas aja, Oke. Mas. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam kenal. Pertama-tama kenalin aku Kelvin Anggoro Febriansyah. Hari ini aku akan mengisi Alpha Webinar Series yang ke-6 ini. Jadi tema pada webinar kali ini adalah Strategies Preparation and Inspiration dalam OSN 2024. Nah, oke, sebelum itu tak kenalkan maka tak sayang, marilah kita kenalan dulu. Bisa di next, Kak. Oke, jadi aku sekarang masih bersekolah di SMA Negeri 1 Blitar. Hari ini aku lagi menempuh pendidikan kelas 12, OTW kuliah tahun depan. Dan oh ya, pertama-tama kenalin dulu, aku Kelvin Anggoro Febriansyah dan biasanya dipanggil Kelvin ya teman-teman. Nah, mungkin eh, nanti atau eh, ke depan ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu kontak saya, bisa langsung ke Instagram di Kelvin Anggoro. Oke. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai webinar kali ini. Boleh di next, Kak. Nah, uh, uh, pada webinar kali ini kita kan akan bahas tentang OSN nih teman-teman. Nah, tapi sebelumnya marilah kita bahas dulu apa itu sebenarnya OSN. Nah, jadi teman-teman, OSN adalah sebuah ajang kompetisi atau ajang olimpiade paling bergengsi di Indonesia, karena dia adalah ajang olimpiade yang satu-satunya diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, OSN sendiri itu telah dilaksanakan sejak lama sih teman-teman, sejak 2002 dan sekarang udah 2023. Dan uh, apa ya uh, menyeluruh gitu teman-teman. OSN itu jadi dari jenjang SD, SMP dan juga SMA itu ada kompetisinya seperti itu. Nah, jadi OSN juga merupakan ajang untuk saling para siswa-siswa terbaik di bidang sains, di bidang olimpiade itu bertemu dan juga berlomba berkompetisi untuk menunjukkan uh, menunjukkan siswa yang terbaik atau uh, peserta yang terbaik. Tapi lebih dari itu juga mempererat persaudaraan dan juga dapat
banyak sekali lah manfaatnya yang dapat kita saksikan setelah ini. Next Kak. Bisa di next. Oke. Nah, kenapa sih harus ikut OSN atau apa sih benefitnya dari ikut OSN itu sendiri ya teman-teman? Jadi aku bisa garis bawahi atau aku bisa garis besari ada tiga apa ya? Ada tiga benefit ya teman-teman. Ada ilmu, ada relasi dan juga apresiasi. Nah, maksudnya apa tuh Kak? Nah, jadi di OSN itu sendiri nantinya kalau kalian apa ya? Coba-coba ikut atau join gitu ya di OSN, kalian kan pasti berkesempatan untuk memperdalam bidang yang kalian pilih gitu. Misalnya di bidang geografi, nanti kalian dapat apa ya, dapat memperdalam bidang geografi dari perspektif Olimpiade yang gak akan kalian temukan di sekolah gitu, di pelajaran sekolah. Nah, itu yang salah satu yang apa ya, aku tonjolin di OSN di keikutsertaan kita di OSN Geografi karena kita dapat perspektif ilmu yang lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Lalu juga kita akan dapat relasi yang bagus, relasi yang apa ya, maksudnya banyak relasi lah, banyak teman-teman juga dari seluruh Indonesia yang pastinya ikut OSN dan juga bersaing gitu kan ya satu sama lain, dan juga berkenalan, jadi sahabat, jadi teman gitu. Jadi banyak sekali, dan relasinya itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi mungkin nggak hanya berguna di apa saat ini tapi juga di masa depan gitu. Lalu juga dapat apresiasi kayak misalnya apa ya, uang pembinaan jika kita menang gitu kan ya teman-teman. Nah, itu kan sangat-sangat ini ya, maksudnya sangat membantu kita sebagai pelajar yang mungkin belum punya income gitu kan ya teman-teman, bisa untuk uh, jalan-jalan atau apa segala macam gitu. Itu sih teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya atau banyak sekali alasan kenapa kita harus ikut OSN, tapi aku bisa garis bawahi ada tiga alasan besar itu tadi yang dapat dipecah satu persatu. Nanti misalnya ada yang kurang jelas tentang OSN, bisa langsung aja nanti di sesi Q&A langsung ditanyakan gitu. Tapi kita lanjut aja next Kak. Nah, kenapa uh, milih geografi nih? Kita kan konteksnya kan tadi kan udah OSN nih. Sekarang kita konteksnya adalah kenapa sih harus atau kenapa sih uh, at least saya lah milih OSN Geografi. Karena teman-teman bahwa OSN Geografi itu karena geografi itu adalah sebuah apa ya, disiplin ilmu yang luas banget teman-teman. Dan juga geografi itu adalah disiplin ilmu yang saling bersinggungan satu sama lain. Pernah dengar nggak bahwa ada istilah atau penyebutan bahwa geografi itu adalah mother of science gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah filosofinya adalah karena geografi itu bidang keilmuannya itu tuh saling bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain kayak biologi, fisika, kimia, terus misalnya di social science kayak ekonomi, sosiologi gitu. Nah, jadi geografi itu emang kayak jadi suatu himpunan yang punya karakteristik sendiri gitu. Dibedakan dari pendekatannya. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 10 ya, ada pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkunganan, dan juga pendekatan kompleks wilayah gitu. Nah, jadi sangat-sangat unik sekali guys ciri khasnya gitu. Jadi aku ngerasa bahwa tertantang belajar geografi karena dia sangat luas. Jadi setiap hari pasti ada apa ya, ilmu-ilmu baru yang ilmu-ilmu baru yang belum kita dapat uh, pelajari di masa lalu. Terus kita eksplor lagi di kedepannya gitu, di hari-hari berikutnya itu pasti akan ada. Terus juga kayak geografi mungkin identik dengan pengetahuan umum gitu kan. Jadi kayak belajarnya kita enjoy gitu akhirnya dengan apa namanya, dengan adanya PU gitu, pengetahuan umum. Tapi lebih dari itu ya itu tadi kayak dia bersinggungan dengan apa namanya, dengan ilmu-ilmu lain gitu kan. Jadi uh, aku ngerasa bahwa aku belajar geografi, aku juga belajar ilmu-ilmu lain itu. Jadi kayak sangat-sangat luas. Ibaratnya gini guys, kalau bidang-bidang lain tuh kayak sumur gitu loh. Apa namanya, uh, nggak nggak luas tuh apa ya, sempit tapi dia dalam. Nah kalau geografi itu kayak danau gitu, dia luas tapi dangkal gitu. Jadi ranah bidang keilmuannya itu gitu, sangat cocok untuk yang buat kalian yang suka explore gitu, suka explore keilmuan, jadi juga mudah bosen gitu biasanya. Nah itu belajar geografi tuh ini juga apa namanya, menghilangkan rasa bosan karena ilmunya sangat luas gitu. Oke, next Kak. Nah, uh, hari ini kan kita akan apa ya? Kita akan bahas tentang kenapa sih atau
bagaimana sih persiapannya di OSN gitu, bagaimana sih cara persiapan terbaik atau bagaimana sih preparasinya, strateginya gitu kan. Nah, sebelumnya kita tuh pasti harus punya persiapan awal teman-teman. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama itu kayak kita mengenal OSN dan juga geografi lebih dekat gitu. Nah, tadi kan ada perkenalan singkat nih dari aku. Kayak OSN itu apa, terus geografi itu gimana gitu. Nanti secara mandiri kalian juga dapat cari tahu tuh di luaran sana dan juga mungkin nanti di sesi Q&A ya. Oh ya, sebelumnya kita juga akan apa ya, perkenalan dulu. Tadi kan belum saya sebutin ya tahap-tahapan OSN gitu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih caranya bisa ikut OSN itu? Bisa apa ya, bisa kita mulai dari sekolah teman-teman. Jadi biasanya di setiap sekolah itu ada seleksinya gitu, kayak seleksi tim olimpiade gitu. Nah, itu biasanya di tahun-tahun sekarang itu akan dipilih 5 orang terbaik yang akan mewakili sekolah di tingkat kabupaten kota gitu. Nah, jadi dari 5 orang terbaik di tingkat sekolah itu tadi yang akan mewakili sekolah itu di kabupaten kota nanti juga akan diseleksi lagi, namanya di OSNK, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan juga kota. Lalu setelah itu, setelah di OSNK-nya itu udah selesai, nanti akan muncullah orang-orang yang atau siswa-siswa yang terseleksi di untuk mengikuti OSNP, Olimpiade Sains Nasional Provinsi, dan juga selanjutnya yang terakhir adalah OSN nasional gitu ya teman-teman. Jadi tahapannya seperti dari mulai sekolah, kota, provinsi, dan juga nasional. Jadi sangat-sangat panjang sekali teman-teman, bukan suatu kompetisi yang sangat singkat, bukan suatu perjalanan yang atau perjuangan yang sangat singkat gitu ya teman-teman. Jadi sangat ini diperlukan konsistensi lah intinya seperti itu. Nah, lanjut aja nanti misalnya kalau ingin berkenalan dengan OSN juga geografi lebih dekat, bisa nanti dulu kita lanjut aja di persiapan awalnya. Itu adalah menyusun jadwal belajar yang efektif. Nah, gimana tuh teman-teman caranya? Nah, kita kan ini kan teman-teman, apa namanya? Kita punya kewajiban sebagai siswa di luar olimpiade kan, kayak misalnya kita belajar, kita mengerjakan tugas, ujian, lalu juga mungkin di rumah juga kita punya apa ya, tanggung jawab tersendiri gitu. Nah, yang dapat kita jadi olimpiade kan kayak suatu hal yang tiba-tiba masuk dalam kehidupan kita gitu kan. Uh, Entah kenapa atau entah bagaimana dia masuk ke dalam kehidupan kita, terus kayak apa namanya, sebagai suatu hal yang baru gitu. Nah, tentunya untuk dapat mensiasati itu sendiri itu diperlukan apa ya, jadwal kita untuk belajar, untuk mengeksplorasi bidang tersebut, mengeksplorasi geografi, apa namanya, untuk apa ya, latihan soal atau kompetisi gitu. Itu perlu namanya jadwal, bukan hanya jadwal belajar sih sebenarnya, tapi jadwal untuk itu tadi, jadwal untuk mengeksplorasi secara efektif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mungkin sekarang jadwal kalian tuh kayak masih belum terlalu efektif, kayak terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu untuk misalnya entertainment atau hiburan atau mungkin hal-hal yang mungkin kurang penting gitu. Nah, itu menurut saya yang pertama adalah buatlah komitmen atau buatlah jadwal dulu yang secara efektif, kayak misalnya bagilah, jadi misalnya kalau entertainment atau hiburan itu ya cuma segini, cuma misalnya 10% dari tiap satu hari gitu, terus belajar sekolah segini, belajar olim segini, gini gini. Nah, itu biar jadwalnya itu bisa dapat efektif dan juga kalian dapat manfaat yang lebih gitu, biar waktunya nggak terbuang secara sia-sia juga gitu. Karena itu tadi, karena kita kan udah SMA nih teman-teman, udah pasti udah padat, mungkin juga ada yang ikut organisasi juga, jadi apa ya, sangat-sangat padat gitu ya teman-teman jadwalnya pastinya. Nah, itu tadi, jadi kuncinya yang pertama adalah komitmen untuk menyusun jadwal belajar yang atau jadwal uh, aku biasanya nyebutnya menggeo gitu secara efektif gitu. Terus setelah kita udah komitmen nih tentang ikut OSN dari awal atau tentang milih geografi sebagai bidang kita di OSN. Lalu yang ketiga adalah atau yang selanjutnya adalah kita menentuin sumber belajar, cari sumber belajar sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu. Karena tadi aku bilang bahwa geografi itu adalah ilmu yang luas sekali teman-teman. Jadi uh, apa ya, nggak bakal bisa habis secara singkat gitu. Jadi
tiap hari itu aku yakin ada ilmu-ilmu baru yang akan kalian serap jika kalian konsisten untuk belajar gitu. Nah, sumber belajarnya dari mana aja Mas atau dari mana aja Kak? Itu banyak banget ya teman-teman, dari internet ada, dari buku fisik, dari teman-teman, bahkan atau maksudnya dari kakak-kakak kalian, kakak-kakak alumni gitu ya. Bahkan juga kayak kalian reaching kayak alumni Medalis atau alumni kakak-kakak sekolah kalian tentang yang mendalami geografi itu juga bisa mendatangkan sumber belajar yang banyak gitu menurutku ya. Jadi intinya adalah ini juga sih, jangan malu gitu. Malu ini kan sesat di jalan gitu kan. Jadi apa ya, maksimalin lah waktu kalian untuk bertanya, konsultasi, kenalan dengan apa namanya kakak-kakak dan juga alumni-alumni yang udah sukses lah gitu intinya. Nah, selain itu kan tadi aku bilang bahwa sumber belajar kan dari internet dan juga misalnya dari buku-buku fisik nih. Nah, kalian juga bisa cari-cari apa namanya sumber-sumber belajar kayak buku-buku gitu. Biasanya kan buku ada e-book gitu kan ya teman-teman. Itu bisa dicari di internet secara gratis sih biasanya. Nah, itu salah satu keunggulan kita berada uh, di masa atau di zaman yang super cepat banget, super transparan banget, apa namanya, pengolahan informasi dan juga penerimaan informasi itu udah sangat cepat. Jadi apa ya, jadi bisa kita reaching sumber-sumber belajar itu secara cepat gitu. Biasanya juga ada drive-drive tuh dari kakak-kakak kelas kayak PPT gitu-gitu, dari kakak-kakak alumni gitu yang bisa kalian apa ya, bisa kalian pelajari. Itu banyak banget sih biasanya di internet tuh udah banyak banget gitu. Nah, lanjut aja ya teman-teman. Selanjutnya itu, oh ya, kita di bawahnya dulu. Jadi juga juga penting juga tadi berkaitan dengan sumber belajar, bahwa gabung dan juga cari komunitas dan ekosistem belajar yang akan membantu kamu di geografi, di Olimpiade Geografi itu juga sangat penting ya teman-teman, karena itu tadi sumber belajar kan bisa didapat di mana aja kan. Nah, salah satunya kalian dapat nyari di komunitas-komunitas atau di uh, apa namanya, di grup-grup atau di kelompok-kelompok gitu tentang uh, apa namanya, tentang Olimpiade Geografi gitu. Biasanya di situ banyak banget tuh. Nah, komunitas apa, terus juga kelompok belajar apa gitu, kalian bisa search sendiri di internet. Kan sekarang udah banyak banget ya teman-teman. Mungkin nanti di sini juga apa namanya, kita yang ada di webinar ini juga kita bisa bikin grup sendiri untuk bikin kelompok belajar juga boleh gitu. Nanti terserah aja gitu ya teman-teman. Lalu juga jadi intinya adalah bahwa sumber belajar itu kan bisa didapat di mana aja. Nah, itu salah satunya juga bisa didapat dengan kalian gabung-gabung ke komunitas Olimpiade itu tadi gitu, karena di sana mempermudah kalian untuk mencari sumber belajar gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ketahui juga, nah di persiapan awal ini kalian juga ketahui bahwa setiap individu, setiap siswa itu ini teman-teman apa namanya, punya keunikan masing-masing gitu loh. Jadi dari mulai gaya belajarnya, cara belajar, waktu belajar, cara pemahamannya itu berbeda-beda gitu. Nah, karena keunikan itu kalian juga harus dapat mengeksplor. Jadi di persiapan awal ini kalian nggak hanya mengeksplor yang eksternal aja, kayak apa sih itu OSN, apa sih itu biografi, gimana sih cara belajarnya, apa materinya aja gitu, tapi juga kalian mengeksplor diri kalian sendiri gitu, teman-teman gitu. Kayak kalian mengenali gitu sama diri kalian sendiri, kayak sebenarnya aku tuh gimana sih cara belajarnya, ini aku tuh gimana sih cara apa namanya, pemahamannya gitu. Waktu belajar itu tuh yang paling efektif pas kapan sih gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan poin yang kedua tadi, menyusun jadwal belajar yang efektif gitu. Jadi nggak ditentukan secara eksternal kayak apa namanya, dukungan apa namanya, pengaruh dari luar gitu, tapi juga dalam menyusun waktu belajar atau cara belajar itu ditentukan dari diri kalian sendiri gitu. Misalnya nih aku ya, contohnya aku tuh biasanya waktu belajarku paling efektif tuh biasanya tengah malam gitu. Jadi biasanya kalau pas pagi atau pas siang hari gitu aku biasanya agak kurang efektif kalau belajar, karena itu tadi kayak apa ya, kayak kurang aja gitu loh, kayak kurang masuk gitu kalau di otak.
Nah, tapi pas malam hari, pas hampir tengah malam atau setelah tengah malam itu biasanya kayak badanku kayak udah apa ya? Kayaknya karena night person juga, nggak tahu juga sih. Tapi kayak lebih mudah menerima materi gitu. Karena kan pas tengah malam gitu kan kayak hawanya kan tenang gitu kan, dingin gitu kan teman-teman. Jadi kayak lebih mudah sih menurutku. Nah, itu mungkin salah satu ciri-ciri karakteristik dari gaya belajarku gitu ya. Jadi karena setiap orang tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda, jadi apa ya, nggak bisa dipaksain gitu loh, kayak ngikutin, misalnya ngikutin aku, kalian kan juga nggak uh, bisa, nggak, maksudnya kan nggak belum tentu juga kan kayak cocok dengan belajarku yang di tengah malam gitu. Mungkin ada yang asrama yang di tengah malamnya tuh harus tidur atau gimana gitu, jadi sesuaiin aja sih, beradaptasi dengan uh, jadi olim tuh dimasukin ke hidup kalian, bukan kalian yang masuk ke dalam olimnya gitu, biar nggak stres gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu yang paling penting, bahwa setiap hal itu, setiap rencana atau setiap jadwal itu perlu dimulai dan juga perlu dikonsistenkan. Jadi buat apa sih banyak sekali jadwal, banyak sekali perencanaan, banyak sekali rencana yang dibuat tapi nggak dimulai dan juga nggak diteruskan, nggak secara kontinu gitu, nggak konsisten, itu juga sia-sia gitu ya teman-teman. Jadi saranku adalah, atau jadi pesanku adalah, ketika kalian udah siap, udah menyiapkan suatu persiapan awal gitu ya, dari mulai eksternal kayak materi, sumber belajar, jadwal belajar, terus juga diri kalian sendiri gitu, dari mulai kayak mengenali diri kalian sendiri. Tapi kalau misalnya nggak dieksekusi, nggak dimulai sejak sekarang gitu ya, itu akan sia-sia. Karena kita tahu bahwa OSN tuh materinya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat beda gitu ya dengan sekolah, sangat-sangat luas gitu perspektifnya. Jadi aku harap bahwa kalian bisa mulainya itu jauh-jauh hari gitu loh. Jadi nggak mepet-mepet, karena itu bakal membantu banget tuh. Coba di next Kak. Nah, setelah apa namanya tadi kita bahas sedikit tentang persiapan awal gitu kan, ada jadwal belajar yang efektif. Nah, itu aku jabarin lagi nih di sini sebagai perencanaan belajar. Nah, sebenarnya ini juga termasuk dari strategi kita menghadapi OSN ya teman-teman. Jadi gimana sih membuat cara belajar, membuat perencanaan belajar itu yang apa ya, yang baik, yang optimal, yang efektif gitu ya teman-teman. Kalau dari aku, dari apa namanya, biasanya aku belajar itu biasanya pakai ini, yang pertama itu biasanya pakai matrix gitu loh teman-teman. Jadi uh, dan juga pakai buat target gitu. Yang pertama aku ini ya, aku contohin dulu ya. Jadi biasanya pakai matrix tuh yang apa namanya, kayak koordinat gitu teman, koordinat kartesius gitu. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Kayak ini sih, kayak skala prioritas gitu sih. Jadi tentuin mana materi yang apa namanya, mana materi yang penting dan juga, misalnya penting dan juga sulit, terus tidak penting dan juga tidak sulit. Ada empat, pokoknya ada empat ini, empat kuadran itu. Dan terus listin aja sesuai dengan apa namanya, perspektif kalian, sesuai dengan opini kalian gitu. Karena kan biasanya setiap orang kan materi sulit dan tidak kan relatif gitu kan. Misalnya bagiku klimatologi, meteorologi itu sulit, tapi bagi kalian enggak gitu kan. Apa ya, itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi lisin materi-materi yang atau sub bidang yang menurut kalian sulit, penting, tidak penting, dan juga tidak sulit gitu. Terus akhirnya setelah bikin matrix atau bikin skala prioritas tadi, skala prioritas belajar tadi, kalian juga bisa langsung bikin targetnya. Misalnya, oh hari ini misalnya nih weekend kan, kalian punya waktu yang banyak nih, kalian habisin materi yang sulit dan juga penting gitu. Nah, misalnya kalian weekdays kayak hari Selasa, hari Senin, hari Rabu gitu, kan mesti ada beberapa tugas nih. Kalian kan juga belum intensif kan buat olim, karena masih tahun depan, masih panjang sekali gitu kan. Itu kalian pas weekdays gitu habisin aja materi-materi yang tidak sulit atau yang tidak penting dan juga tidak sulit gitu. Maksudnya adalah biar nggak apa namanya, nggak menjadi tekanan gitu. Kalau biasanya kan uh, apa namanya, kalau misalnya kita belajarnya tuh random gitu, terus kayak secara urut aja dicampurin materi yang sulit juga enggak, kan jadi kayak gimana ya, jadi kayak misalnya kita di hari Rabu tapi kita belajarnya tentang materi-materi yang sulit, itu kan waktu kita kan jadi sedikit gitu kan, itu nggak bisa maksimal gitu. Jadi menurut saranku adalah apa ya, buatlah target yang rasional gitu teman-teman. Jadi misalnya kalian punya waktu yang banyak, ya berarti bisa aja itu buat apa namanya, materi belajar yang sulit
gitu teman-teman, biar maksimal gitu. Nah, yang kedua adalah buatlah jurnal teman-teman atau journaling, karena aku yakin banget bahwa journaling itu dapat membantu kalian untuk mengingat ke depannya gitu ya, atau di masa yang akan datang jika kalian misalnya lupa akan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya journaling itu nggak harus untuk nyatet semua materi yang kalian pelajari, tapi lebih dari itu adalah sebagai ini sih, kayak reminder gitu bahwa misalnya oh hari ini tanggal 30 September aku belajar tentang misalnya tentang urban geo, tentang apa gitu. Intinya apa gitu. Jadi biar kalian ini aja cari aja buku atau buatlah buku atau belilah buku gitu ya, buku jurnal gitu atau buku diary gitu, yang khusus buat Olin, buat ngejurnal Olin itu menurutku sih membantu ya untuk diriku gitu. Jadi karena itu pada saat aku misalnya mau OSK nih atau mau lomba nih gitu ya, itu aku buka-buka catatan lagi gitu tentang apa yang aku pelajari itu, oh langsung keinget di otak. Karena kalau misalnya kita apa namanya catat semuanya itu kayak secara detail, itu malah menurutku membuang-buang waktu kan gitu. Nah, jadi cara aku adalah aku ngerekam apa namanya materi di otak, terus tak journaling, kayak tak tak apa ya, tak draftkan gitu. Jadi misalnya aku baca jurnal itu, aku langsung ingat materinya gitu. Contohnya aku sekarang lagi punya ini kayak buku apa namanya, kayak buku jurnal gitu. Jadi kayak lebih memudahkan sih untuk dapat apa namanya men-track lah intinya, kayak merecord apa aja yang aku pelajari setiap hari gitu. Nah, terus tadi udah aku bahas bahwa untuk membuat perencanaan belajar yang efektif itu dengan mengenali diri dan juga cara belajar kalian. Sebenarnya cara belajar tuh banyak-banyak sih teman-teman. Jadi kayak misalnya pakai visual atau pakai audio atau pakai teks gitu-gitu kan. Tinggal cari aja sumber belajar yang cocok dengan cara belajar kalian gitu sih teman-teman. Nah, nanti misalnya ada apa namanya. Nah, itu tadi gunanya untuk gabung komunitas tadi adalah bisa mencari sumber belajar yang cocok dengan uh, diri kalian sendiri. Gitu. Misalnya, oh aku cara belajarku aku udah ngenalin diriku, cara belajarnya adalah dengan visualisasi gitu ya teman-teman. Terus tapi aku nggak tahu nih sumber belajarnya gimana sih kalau misalnya, atau dari mana sih sumber belajarnya geografi yang pakai visualisasi gitu. Nah, kalian bisa gabung suatu komunitas atau suatu uh, apa ya, suatu kelompok belajar gitu untuk tanya-tanya. Biasanya kan di sana ada yang, atau ada orang-orang yang ada siswa-siswa lain yang cara belajarnya kan sama dengan kalian, terus bisa saling tukar apa namanya, tukar insight gitu ya teman-teman gitu. Aku kalau dulu tuh gitu caranya, biar apa namanya, biar nggak ketinggalan gitu, biar biar langsung tahu gitu. Terus konsisten juga udah aku sebutin tadi. Nah ini yang paling penting, yang bawah banget tadi, bahwa perlu belajar dari jauh-jauh hari gitu teman-teman, karena OSN tuh beneran nggak bisa banget untuk kalau kalian misalnya SKS gitu, sistem kebut semalam, even bahkan seminggu atau sebulan tuh nggak bisa gitu. Apalagi kita kan di geografi kan teman-teman, jadi luas banget bidangnya, apa namanya, cakupan ilmunya tuh sangat-sangat luas banget, cakupan apa namanya, bidang ilmunya itu sangat-sangat luas gitu, walaupun dangkal ya, tapi dia luas banget. Nah itu nggak bisa tuh dipelajari cuma sebulan atau seminggu atau bahkan satu malam gitu. Jadi perlu konsisten. Bahkan bisa dimulai nih dari sekarang untuk apa namanya, untuk OSN 2024 tadi kan. Tapi nggak usah, kalau misalnya di sekarang di 2023 nggak usah terlalu ngoyo juga sih. Maksudnya kayak nggak usah terlalu apa namanya, menekan diri untuk belajar, oh aku harus belajar dari sekarang gitu. Tapi dibawa enjoy aja guys gitu. Apalagi kan sekarang masih 2023 kan, masih OSN aja masih baru selesai, pelatnas juga belum ada gitu. Jadi apa namanya, dibawa santuy aja gitu. Mungkin uh, nggak melulu belajar pakai source apa namanya, source book, research apa namanya, textbook gitu, tapi lebih kayak apa namanya, eksplorasi, kayak observasi di ala di luar ruangan gitu, atau di sekitar kalian gitu, terus juga kayak diskusi sama teman-teman gitu. Itu juga salah satu sumber belajar yang baik banget gitu menurutku. Jadi nggak hanya apa namanya, nggak hanya belajar dari textbook aja, nggak kalian nggak menurutku sih uh, nggak perlu ketergantungan dengan textbook gitu ya teman-teman. Lanjut Kak. Nah,
Tadi kan aku kan membahas tentang apa ya? Tentang bagaimana sih cara bikin jadwal belajar kan. Aku udah jelasin secara substansialnya gimana. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang time management atau manajemen waktu gitu. Nah, itu tadi ya. Mungkin di sini tuh ada yang apa namanya? Ada yang ikut organisasi gitu kayak OSIS atau kayak apa ya? PMR, MPK gitu segala macam. Mungkin banyak ya atau ada lah gitu. Nah, itu kalian kan pastinya juga perlu manajemen waktu yang baik ya antara sekolah, terus kayak antara social life, terus kayak waktu untuk keluarga, waktu untuk apa namanya olim gitu, dan juga mungkin ada organisasi gitu. Jadi menurutku adalah penataan jadwal secara bijak itu sangat-sangat membantu kita ya gitu. Jadi kita pakai skala prioritas itu sangat-sangat membantu kita gitu. Jadi nggak apa ya, nggak bisa kita nentuin manajemen waktu itu pakai apa namanya pakai kemauan gitu. Jadi perlu pakai rasionalitas gitu. Jadi misalnya uh, Hamin 1 bulan OSK gitu ya, OSNK atau tingkat kota gitu, ya fokus aja gitu di Olimpiade. Kalau kalian emang mau ngejar Olimpiade, tapi misalnya di sekarang ini saranku adalah enjoying aja setiap apa namanya setiap langkah atau setiap uh, step dari apa namanya belajarnya gitu. Nggak usah terlalu kalau bahasa Jawa itu nggak usah terlalu rekoso gitu, tapi nggak usah terlalu uh, lambat juga gitu. Jadi santuy enjoying aja setiap prosesnya gitu guys. Nah terus juga yang di bawah itu sangat-sangat penting guys. Jadi nggak jangan belajar terus, tapi sempatkan waktu untuk healing atau untuk apa yang ngambil istirahat gitu. Tapi nggak hanya healing itu bukan hanya kayak liburan gitu enggak sih guys, tapi melakukan apa yang kalian sukai gitu atau yang kalian gemari. Kayak misalnya nih, aku biasanya tuh kalau lagi apa namanya lagi kosong gitu biasanya aku main badminton gitu kan. Nah itu salah satu bentuk dari healingku gitu, biar biar nggak terlalu apa namanya biar nggak terlalu penat juga mikirin materi gitu, mikirin sekolah apa mikirin olim gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus kayak ke pantai atau ke gunung gitu, di rumah aja kan bisa kan kayak nonton Netflix atau gimana yang ngebuat kita ngeluarin dopamin gitu guys, atau apa namanya hormon kebahagiaan gitu guys. Bahkan kayak makan-makan itu juga termasuk healing sih. Jadi kayak manajemen waktu itu sangat penting guys. Apa namanya jangan terlalu banyak apa namanya terlalu banyak belajar ya bisa sih, tapi kayak bukan waktu sekarang tuh bukan waktunya. Jadi kayak sekarang tuh waktunya kita untuk membalancekan gitu. Nanti soalnya mendekati OSN, mendekati OSK gitu, itu kita pasti akan uh, banyak waktu yang terbuang untuk uh, live yang lain untuk Olimpiade gitu. Jadi tapi juga jangan terlalu banyak apa namanya senang-senang gitu. Jadi yang inilah yang balance aja lah, yang sewajarnya aja guys. Biasanya sih aku buat ini, buat apa namanya to do gitu di HP kayak apa namanya kayak Google Calendar atau gimana gitu. Itu sangat-sangat membantu aku karena aku kan juga nggak bisa lepas kan dari HP, apalagi kayaknya anak zaman sekarang tuh udah ini banget, udah banyak apa namanya banyak uh, nggak bisa lepas dari HP gitu. Nah jadi kayak remedinya juga dari handphone aja gitu, jadi biar bisa saling mengingatkan, biar nggak apa namanya kebablasan gitu ya untuk manajemen waktunya gitu. Oke, next kak. Nah iki gimana jika aku bukan dari sekolah yang punya tradisi olim, ini kayaknya kepotong deh. Jadi teman-teman aku fun fact-nya adalah aku juga bukan siswa atau bukan uh, apa ya bukan peserta OSN yang dari sekolah yang punya tradisi Olimpiade OSN gitu. Atau kayak setiap tahun tuh lolos banget atau setiap tahun tuh sekolahnya sukses gitu di OSN. Enggak sih aku teman-teman, jadi kayak sekolah yang biasa-biasa aja. Tapi uh, gimana sih strateginya kalau misalnya kalian bukan dari sekolah dari siswa dari sekolah yang bukan mempunyai yang tidak mempunyai tradisi olim itu, menurutku adalah kalian perlu cari ini sih atau kalian perlu menemukan orang yang bisa mensupport kalian gitu, either itu guru atau teman atau orang tua gitu. Karena
support itu sangat-sangat penting ya teman-teman di OSN itu, karena ini kita kan sangat ini ya teman-teman, sangat panjang sekali perjalanannya dari mulai sekolah, kota, provinsi, nasional gitu. Jadi kalau tanpa adanya support, adanya apa ya, dukungan either itu mental ataupun material itu sangat-sangat susah sekali gitu. Misalnya sekolah itu nggak bisa ngasih yang terbaik gitu, misalnya juga masih belum apa ya, masih belum bisa, menurut kalian masih belum bisa maksimal untuk nge-treat kalian sebagai anak olim, ya kalian cari aja sendiri kayak apa namanya, uh, support lain gitu, kayak orang tua ataupun guru pembina kalian ataupun tutor olim ataupun teman-teman kalian itu I think itu sangat membantu sekali ya teman-teman untuk dapat menumbuhkan kepercayaan diri gitu, biar kalian bisa tetap semangat gitu. Karena kalau misalnya kalian udah stuck di sistem sekolahnya, udah nggak apa namanya, nggak oke, terus tiba-tiba kalian juga udah gitu aja, maksudnya udah uh, apa ya, udah menyerah gitu aja ya. Nah itu bakal susah banget tuh teman-teman untuk dapat ngeraih apa yang kalian mau gitu, apa yang kalian inginkan di Olimpiade gitu. Jadi sangat-sangat perlu sekali untuk apa ya, untuk nggak gampang nyerah gitu, apalagi jika misalnya itu tadi bahwa kalian bukan berasal dari sekolah yang punya tradisi Olimpiade gitu. Itu sih teman-teman. Jadi karena aku juga ngerasain, karena aku juga apa namanya, bukan itu tadi sekolah, bukan siswa yang sekolah di sekolah tradisi Olim, jadi ngerasain struggle-nya gimana, cari dispen tuh gimana segala macam untuk persiapan Olim tuh emang seberat itu. Jadi emang double lah gitu ya teman-teman, double apa namanya, double perjuangannya. Tapi at the end kayak akhirnya enjoying gitu, akhirnya kayak oh ternyata ini ya, maksudnya dapat kayak apa namanya, pengalaman yang sangat 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 seru, bukan hanya dari, jadi sebenarnya ya teman-teman, pengalaman passion tuh pada saat lombanya itu cuma 0, sekian gitu, tapi yang sangat seru, yang sangat apa namanya, berkesan tuh malah pengalaman mempersiapkan OSN-nya gitu teman-teman. Dari mulai menghadapi sekolah, misalnya kalian sekolah dengan tradisi Olim dengan berbagai fasilitas, atau kalian dari yang bukan tradisi Olim dengan berbagai struggle gitu, terus juga kalian persiapan, misalnya ikut pelatihan, ikut webinar kayak gini, ikut apa ya, belajar bareng dengan teman-teman gitu, itu lebih berkesan teman-teman. Jadi apa ya, memorisnya tuh lebih lebih kental dari persiapannya gitu teman-teman. Nah itu yang nantinya mungkin nggak akan bisa dilupain even udah kuliah atau udah apa namanya, udah nggak OSN lagi gitu ya teman-teman. Nah oke, bisa lanjut Kak. Wah iki langsung aja. Oh, uh, layarnya hitam Kak, gimana? Uh, Oke, tadi di slide selanjutnya itu sebenarnya bahas tentang apa namanya, cerita aku sih, cerita kayak ngolim itu gimana sih pengalamanku gitu teman-teman. Uh, jadi teman-teman, sepanjang aku ngolim itu aku udah sebenarnya dari SMP sih, IPS itu udah dari SMP, tapi geografi itu mulainya aku 2021 teman-teman. Nah jadi pada saat itu aku masih kelas 9 SMP, tapi udah coba-coba ngolim OSK teman-teman. Nah uh, menariknya adalah pada waktu itu tuh aku nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu suka gitu dengan geografi, kayak aku ngomongnya ini mapel apaan sih, kayak bukan bukan apa ya, bukan nicheku, bukan relungku lah gitu. Tapi pada waktu itu aku niatnya adalah uh, untuk nyari tahu gimana sih sebenarnya sistemnya OSN di bidang SMA gitu, karena aku kan masih dulu kan masih SMP gitu kan, terus nyoba-nyoba aja gitu, ternyata keterusan gitu sampai provinsi apa pada tahun pertama gitu ya teman-teman. Terus ya udah akhirnya sebenarnya waktu itu udah stop nih, udah ganti ke apa namanya, udah pengen nyoba mata lain kayak ekonomi atau kebumian gitu, tapi ternyata takdirnya berkata lain, aku masih stay di geografi sampai sekarang gitu. Nah sebenarnya adalah yang paling penting dalam bergeografi itu adalah apa namanya, jam terbang teman-teman. Jadi setelah aku itu kalah di provinsi pada tahun pertama 2021 gitu ya teman-teman, aku nyoba untuk apa namanya,
aku nyoba untuk uh, nyari pengalaman teman-teman. Itu dari try out atau dari apa ya? Dari lomba-lomba univ gitu untuk dapat untuk dapat ningkatin jam terbangku gitu. Karena aku yakin banget bahwa jam terbang itu dapat ngebentuk kita secara lebih apa ya? Secara lebih baik gitu loh teman-teman. Jadi misalnya nanti dihadapin dengan tekanan yang sama gitu di Olimpiade yang tapi beneran yang misalnya OSN itu kita udah santai gitu. Jadi setelah aku kalah di apa namanya tahun pertama itu aku coba yang aku pikirin adalah bagaimana aku ningkatin materi dan juga jam terbangku itu aja sih gitu. Terus akhirnya second try di 2022 gitu. Nah, di situ alhamdulillah sampai ke nasional. Tapi walaupun belum ini ya belum medali pada waktu itu, ya aku dapat pelajaran bahwa oh ternyata tuh uh, nggak semudah itu teman-teman apa namanya ngolim itu jadi kayak uh, nggak apa namanya emang nggak semudah itu jadi perlu apa ya perlu ternyata skillku tuh masih aku kayak di apa ya, disadarin gitu kayak ternyata aku tuh masih kayak kecil banget masih sedikit banget terus akhirnya di tahun berikutnya aku coba untuk ningkatin itu tadi juga sih jam terbang sama apa ya mental sih sama juga kayak materi-materi yang belum terjamah di uh, apa namanya di tahun pertama gitu teman-teman jadi setelah itu udah sih kayak jujur ya teman-teman di tahun kedua itu rasanya lebih santuy gitu aku bisa pas di tahun pertama itu rasanya adalah aku belum bisa ngebalancein antara sekolah olim sama kehidupan sosialku gitu aku belum bisa kayak secara maksimal gitu tapi pada saat udah momentumnya itu pada waktu itu OSN 2022 yang aku kalah di nasional itu di tahun berikutnya itu uh, siap 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 di tahun berikutnya itu aku langsung ngegas untuk ngebalancein olimpiadeku apa namanya kehidupanku jadi kayak di sekolah dan juga olim dan juga social life itu bisa kayak tiba-tiba balance gitu karena udah dipersiapin jauh-jauh hari gitu sih nah gitu sih singkatnya story time olimpiadeku mungkin agak kurang ini intinya adalah jam terbang dan juga pengorbanan dari uh, life school dan juga olim balance gitu teman-teman nah sepertinya uh, cukup itu dari isi webinar kali ini yang macam yang akan saya sampaikan mungkin uh, kita akan lanjut di Q&A atau gimana nih? Oke, benar banget. Thank you Mas Kelvin yang sudah Siap, siap, menyampaikan siap. materinya yang sangat luar biasa. Kita kasih applause untuk Mas Kelvin. Mungkin kasih reaction guys atas pemaparan yang dilakukan sama Mas Kelvin. Jadi setelah sesi pemaparan kita akan melakukan sesi Q&A. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand dan ditanyakan di kolom chat. Yuk teman-teman bisa langsung ditanyain nih kepo-keponya kalian tentang dunia OSN. Oke, ada satu pertanyaan nih Mas. Boleh aku bacakan yang ada di chat dulu ya. Cinta, sabar Cinta. Aku bakal bacain dulu satu pertanyaan. Answer live. Jadi Kak, aku mau tanya pendapat Kakak gimana kalau misalnya kita terpilih jadi calon ketua OSIS, tapi masih ingin fokus ikut OSN dan sampai ke nasional. Tapi di satu sisi udah disuruh mencalonkan jadi ketua OSIS. Menurut Kakak gimana cara manajemen waktunya agar seimbang? Apa kalau lolos OSN harus rela untuk semuanya? Oke, ini langsung saya jawab aja Kak atau gimana? Oke, maaf tadi pertanyaan dari siapa Kak? Kebetulan ini pertanyaannya anonimus sih. Dia Oh, nggak oke, oke, menyebutkan oke. namanya. Siap, siap. Baik, jadi tadi kan pertanyaannya adalah gimana time management untuk misalnya aku jadi ketua OSIS dan juga pengen masih stay apa namanya masih pengen pengen fokus di Olim gitu kan ya. Mungkin saranku adalah kan OSIS kan kayak jabatan ketua OSIS kan kayak
apa ya, kayak jabatan yang sepanjang tahun gitu kan, guys, teman-teman gitu. Jadi saranku adalah ketika kalian fokus sekarang tuh kayak itu tadi, jadi prioritasin gitu. Misalnya sekarang ada proker OSIS nih gitu ya. Ya kalian prioritasin dulu proker OSISnya gitu, atau program-program dari OSISnya. Misalnya nanti mendekati apa namanya, OSN gitu, atau mendekati OSK lah minimal ya, itu kalian bisa cut off dikit gitu, atau cut off bentar gitu dari Olim, dan juga bisa langsung untuk intensif dari apa namanya, intensif untuk OSNK-nya. Itu kayak mungkin sebulan atau 2 minggu lah gitu. Tapi sebelumnya itu kayak kalian tadi kayak belajar secara enjoy aja gitu, nggak perlu tertekan gitu. Gitu sih, uh, dari aku. Oke, oke, thank you banget Siap-siap. Mas Kelvin atas jawabannya. Wah ini rame banget loh komennya Oke, di grup. Alhamdulillah ya banyak yang nanya. Berarti teman-teman mendengarkan. Ini kayaknya aku mau nanya yang resen dulu deh satu dari Gina. oke, oke, oke. Gina, boleh langsung disampaikan pertanyaannya Gina. Iya, jadi aku mau nanya kayak gini Kak, kalau misalkan kita itu sudah berhasil nih time management dari mulai membalancekan hidup sosialnya, sekolahnya, tapi di Hamin sebulan itu kita masih sedikit banyak materi yang belum paham. Kira-kira alternatif apa mungkin yang bisa dilakuin biar kitanya juga tidak panik gitu? Karena kan biasanya kalau kayak gitu aku sendiri biasanya agak panik gitu. Kalau last minute masih ada yang belum paham. Nah, oke, terima kasih pertanyaannya Gina. Uh, Menurutku ya, salah satu cara untuk dapat kita itu tadi dapat menguasai materi itu adalah sebenarnya itu balik lagi sih untuk mengetahui sebenarnya tuh kita tuh gimana sih cara pemahaman, cara belajarnya tuh gimana sih itu dapat apa namanya, dapat meningkat atau dapat meningkatkan pemahaman kita. Nah misalnya nih, tadi kan skenario-nya adalah hamin sebulan tapi masih belum apa namanya, masih belum banyak materi yang belum paham nih kalian, atau Gina bisa apa, reaching ini sih, reaching kakak-kakak alumni atau reaching teman-teman yang satu komunitas untuk ajak aja belajar bareng gitu, atau ajak aja kayak sharing-sharing bareng gitu. Karena I think kayak uh, tukar pikiran atau diskusi itu bakal lebih apa, apapun cara belajarmu bakal lebih ini sih, apa, lebih luas, lebih mudah gitu sih, untuk kayak bisa lebih maksimal lah gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah gabung di komunitas dulu sih gitu, biar nanti misalnya ada kesulitan gitu kalian uh, ada orang atau ada teman yang bisa ditanyain gitu. Salah satunya kesulitan materi itu tadi sih gitu. Gimana? Tadi Gina udah menjawab belum? Iya sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, Gina nih dari sekolah mana ya? Dari SMA 1 Bandung, Kak. Oke, jauh nih dari Bandung. Oke, Oke. ada 3 penanya lagi. Sorry ya teman-teman yang chat, aku kayaknya mau nyoba jawab yang resen dulu ya, biar interaktif. Tapi kalau misalkan waktunya cukup, nanti teman-teman yang jawab, tanya di kolom chat sama Q&A ini bakal kita samperin juga. Nah, tadi aku udah kelihatan Cinta dulu ya. Tadi Cinta kan udah stres kan. Cinta coba disebutkan Cinta dari mana dan pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan saya, bagaimana cara belajar OSN agar efektif dan efisien? Karena dari segi materinya juga lumayan banyak, Kak, agar waktunya cukup. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Cinta atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana sih cara untuk belajar OSN itu secara efektif dan efisien itu, kembali lagi sih teman-teman. Jadi kayak pertama itu kenali diri kalian sendiri, kayak gimana sih gaya belajar kalian, cara belajar, gimana sih waktu belajar kalian efektif, kayak misalnya malam hari atau pagi hari atau siang hari gitu. Nah setelah itu cari aja sumber belajar yang menurut kalian cocok. Misalnya gaya belajar kalian visual nih, nah cari aja sumber-sumber gambar atau sumber-sumber video gitu. Misalnya kalau kalian cara belajarnya audio, mungkin juga bisa cari sumber-sumber video, atau misalnya cara belajar kalian itu lebih ke textbook, kita bisa langsung apa namanya, pakai textbook gitu. Terus juga misalnya tetap kesulitan gitu, itu bisa langsung apa namanya, karena ini apa ya, OSN tuh kayak udah lama gitu, bisa langsung reaching kakak-kakak kelas ataupun kakak-kakak alumni yang udah sukses gitu di OSN, karena menurutku itu sangat-sangat membantu banget untuk bertukar pikiran dengan yang
udah apa ya, udah alumni OSN lah gitu, udah sukses di OSN gitu sih. Misalnya ada kesulitan itu juga kayak apa ya, bisa lebih terbantu gitu kalau misalnya kita bisa reaching ke kakak alumni gitu sih. Kalau aku dulu sih gitu ya, kalau ada kesulitan gitu sih. Itu sih Cinta. Oke, gimana Cinta? Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke, Sama-sama. Cinta dari sekolah mana kalau boleh tahu? Dari SMP Islam Riau Global Terpadu dari Pekanbaru, Kak. Oke, wow jauh guys dari Sumatera. Oke, ada penanya lagi, ada masih 3 penanya lagi. Aku mau ke Salwa Zaratunisa. Boleh, silakan ditanyakan Salwa. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kenakan saya Salwa Nisa dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kak, di geografi kan ada skill penting mapping skill nih. Terus cara untuk ningkatin mapping skill nih yang efektif dan efisien itu gimana Kak? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Jadi memang benar di geografi itu kan emang berkaitan dengan mapping skill ya, atau map skill itu tadi. Dia juga salah satu apa ya, kriteria penilaian dari OSN geografi juga, khususnya di ini sih, khususnya di OSN nasional sih. Kalau misalnya di kota dan juga provinsi mungkin mapping skill masih dasar-dasar gitu ya. Mungkin cara yang paling efektif adalah ini sih, ekspor ini Salwa, ekspor di internet tuh apa namanya, website-website apa yang mungkin dapat meningkatkan map skill kalian. Atau kan maps kan bukan hanya untuk ini ya, membuat peta atau mengolah peta, tapi juga kayak mengolah data peta itu sendiri ya. Mungkin aku ada beberapa website tapi kayaknya aku lupa sih. Nanti misalnya aku ada apa namanya, ada waktu aku search lagi dan mungkin kita bisa interaksi untuk saling mengirimkan. Aku akan ngirimin website yang cocok untuk belajar map skill di internet gitu ya, Salwa. Terus juga misalnya banyak latihan sih apa namanya, di kertas kalkir atau kertas milimeter blok untuk apa namanya, buat peta itu sangat-sangat membantu sih gitu, mapping skillnya dari situ. Intinya adalah banyak latihan juga eksplorasi, baik itu di internet maupun bukan di internet gitu, di buku biasa gitu, textbook gitu. Oke, gimana Salwa? Udah menjawab belum? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Siap-siap. Oke, thank you guys. Aku mau mau menjawab pertanyaan untuk 2 orang lagi ya. Karena di layar aku yang pertama ada Nazar, yang kedua ada Siti. Dan untuk Sabrina mungkin kamu bisa tulis di kolom Q&A dan nanti bakal dibalas secara personal oleh Mas Kelvin ya. Karena keterbatasan waktu guys. Untuk Nazar bisa langsung tanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nazar Faruqi Amrullah dari SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro. Jadi saya mau tanya Kak, yang pertama, kan itu misal kita itu udah buat to-do list ya Kak ya untuk hari ini, untuk belajar geo. Nah itu tiba-tiba itu ada PR banyak itu Kak, kayak misal Oke. PR kimia itu tiba-tiba kan datang kan kita juga nggak tahu Kak gimana. Nah terus yang kedua itu misal itu kan kita itu di geo kan sangat luas. Nah itu yang masih kesusahan itu kan yang petrologi ya Kak ya. Kalau saya itu gimana Kak belajar petrologi dengan baik dan benar. Oke. Dan satu lagi itu Kak, sefundamental apa Kak buku gaya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Nazar atas banyak pertanyaannya. Jadi aku mulai jawab dari pertanyaan pertama ya. Jadi misalnya kita ada apa namanya, udah ngerencanain terus tiba-tiba ada pelajaran lain. Menurutku adalah yang pertama kita tentuin sih skala prioritasnya. Apakah pelajaran itu mendesak atau enggak gitu. Misalnya masih kurang mendesak gitu ya, Nazar. Jadi lebih mending kayak apa namanya, skipping dulu gitu, lebih fokus di apa namanya, di rencana kita yang awal. Tapi misalnya mendesak dan sangat penting gitu, nah itu kalian bisa apa namanya, secara force majeure uh, apa nih, ubah perencanaan kalian gitu. Karena kan kita juga nggak bukan kontrol kita kan untuk tiba-tiba dapat PR yang tiba-tiba mendesak dan harus langsung dikumpulkan gitu. Nah tapi juga saranku, uh, selesaiin aja sih dulu tanggung jawab kita. Karena kan di sini kan Olim kan, kalau kita masih apa 2023, maksudnya masih banyak waktu gitu kan, maksudnya Olim itu jadi ini aja kan, jadi apa namanya,
jadi tambahan, jadi bukan yang maksudnya bukan prioritas utama, masih belum prioritas utamanya. Nah gitu, saranku adalah apa namanya, tentu gimana ya, selesaiin dulu tanggung jawabmu, terus baru uh, apa namanya, terus baru langsung masuk ke olim atau langsung di olimnya itu. Jadi jangan apa ya, jangan tidak rasional lah gitu skala prioritasnya. Terus yang kedua tadi gimana sih belajar, kan luas, terus gimana sih belajar meteorologinya gitu. Menurutku ini sih cari aja temen untuk diskusi atau apa yang namanya, teman untuk resource-resource yang bagus di geologi, karena di internet sendiri kalau tentang petrologi sangat banyak sekali ya resource-resource yang bagus untuk belajar gitu. Nah itu bisa kalian sesuaikan, either kalian misalnya audio visual atau misalnya visual doang atau textbook gitu. Itu sangat udah banyak sekali di internet gitu. Terus juga ini juga misalnya belajar sesuatu yang sulit itu usahain nggak ke distract dengan yang lain, dengan hal lain gitu. Jadi fokus aja di satu apa namanya, satu materi, satu titik gitu. Terus yang ketiga, seberapa fundamental apa materi GAIA? Menurutku GAIA itu fundamental ketika kalian udah ini, penting ketika kalian udah nyelesain materi-materi dasar Olimpiade. Jadi menurutku ya tuntutannya itu adalah materi sekolah dulu diselesaikan, terus baru materi-materi yang dasar kayak di persiapan buku Olim itu. Terus misalnya kalian udah punya skill bahasa Inggris yang bagus untuk memahami, at least passive English itu bisa langsung mulai KIA. Tapi kalau misalnya belum, bisa apa, ekspor dulu yang materi-materi yang udah advance tapi bahasa Indonesia, kayak materi-materi modul kuliah atau gimana gitu, yang sesuai dengan silabus Olimpiade Geografi. Itu menurutku cukup membantu untuk mengembangkan kemampuan Olimpiade kita gitu. Itu sih, Kakak. Oke, gimana? Tadi Nazar yang nanya. Sudah menjawab nggak, Nazar? Sudah Kak, terima kasih. Mas Kelvin dapat salam dari Mas Ardilo dan Mas Dimas. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Jadi last question ya guys dari Siti Hayati Zakia, mungkin bisa langsung tanyakan pertanyaannya. Pertanyaan penutup. Dan mungkin ini ya Mas Kelvin, karena banyak banget yang nanya di kolom komen sama di kolom Q&A, nanti mungkin Mas Kelvin juga bisa sambil drop social media account, mungkin Line atau Instagram yang teman-teman bisa langsung PJ nih ke Mas Kelvin jika berkenan ya. Boleh. Oke, bisa dilanjutkan untuk penanya terakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengeran ya, Kak? Kedengeran. Oh iya, gini Kak, kan kalau tadi tuh kita fokus bicaranya tuh soal OSN aja ya. Nah, saya tuh mau nanya kalau untuk lomba-lomba lain yang sudah Kakak ikuti gitu kayak Olgenas, OGG, dan lainnya. Nah, ada tips dan trik nggak kayak gimana? Karena kan untuk kelas 12 misalnya kita ibaratnya sudah kehilangan kesempatan gitu ya untuk ikut OSN, tapi masih ada kesempatan untuk ikut-ikut lomba yang lain. Gitu Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Siti untuk pertanyaannya tadi, sangat baik sekali. Jadi menurutku adalah misalnya kita udah kelas 12 nih, udah yang terisam mungkin kayak Olgenas, kayak OGG gitu ya. Dan mungkin penting untuk buat sertifikat untuk lolos ke kuliah gitu ya. I think yang apa namanya, persiapan kita sesuaiin dengan tipe soalnya sih, Siti. Jadi kayak misalnya di Olgenas kan ada beberapa tipe soal ya, kayak lab test, multimedia, apa namanya, tes lapangan dan juga tes tulis. Nah itu kalau misalnya di OSN kan kita kan belajarnya pertama kan kayak belajar materi, terus belajar latihan soal yang misalnya di OSK nih kita kan langsung belajar latihan soal yang pilihan ganda kan. Tapi kalau misalnya di Olgenas, jadi misalnya mau fokus di Olgenas atau fokus di OGG atau di lomba-lomba universitas lain, itu lebih ini aja sih, lebih sesuaiin dengan tipe soalnya, pelajari tipe-tipe soal tahun sebelumnya, terus atau bisa juga kayak diskusi dengan teman-teman atau dengan siswa-siswa lain yang udah punya pengalaman di bidang di lomba-lomba tersebut di tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin sangat-sangat membantu gitu ya. Terus eksplorasiin, jadi kayak
kan bukan hanya materi doang kan, jadinya kayak ada eksplorasi kayak bikin proposal gitu-gitu kan pastinya, bikin perencanaan gitu. Nah itu kalian bisa mulai latihan sesuai dengan tipe-tipe soal yang ada gitu. Mulailah dari latihan kayak menurutku yang paling tepat itu, yang paling cocok itu dari soal-soal tahun sebelumnya. Kalau udah selesai tuh kayak bisa eksplorasi di sekitar kita aja gitu. Misalnya di aku misalnya di Blitar gitu kan, nah di sekitarku ada fenomena geografis apa nih, aku bisa observasi sesuai dengan tipe soal. Misalnya di Olginas ada tipe soal tes lapangan, aku bisa nyoba untuk apa ya, untuk uji coba tes lapanganku di fenomena geografi di sekitarku. Jadi lebih lebih kompleks lah kalau misalnya lomba-lomba univ gitu sih, Siti. Oh iya, Oke, makasih Kak. Sama-sama. udah menjawab ya, Siti. Oke, thank you untuk teman-teman penanya. Thank you banget yang udah excited untuk menanyakan. Suka deh rasanya kalau banyak yang nanya karena berarti kalian memang antusias dan menyimak pertanyaan tadi. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk Mas Kelvin mungkin bisa ngedrop nih Siap, Mas siap, siap. sosmed yang bisa teman-teman reach. Dan untuk teman-teman yang kayak di chat ini kayak ada Hafiz, ada Dina, ada Zaki. Itu kamu bisa langsung chat secara personal ya ke akun sosmednya Mas Kelvin biar lebih enak juga nanya-nanya. Sebelumnya thank you banget buat Mas Kelvin yang udah Siap, memaparkan materi pada Alpha Webinar Series ke-6 kali ini. Karena kita tadi udah mendengarkan pemaparan materi, udah mendengarkan tentang Q&A, maka kita udah di penghujung acara pemaparan materi kali ini. Dan selanjutnya kami ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman Alpha Webinar, tim Alpha Academy. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa di-share screen sertifikat untuk Mas Kelvin. Oke, baik Mas. Dalam hitungan ketiga ya Mas. Satu, dua, lagi. Dalam hitungan ketiga, satu, dua. Oke, thank you banget buat Mas Kelvin. Sekali lagi kami ucapkan dari tim Alpha Webinar Series, terima kasih banyak kepada Mas Kelvin Anggoro yang sudah menyempatkan hadir, memberikan insight kepada teman-teman semuanya, teman-teman secara nasional. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan impactful dari hasil webinar kali ini. Jika Mas Kelvin ada kegiatan lain, monggo Mas Kelvin bisa diperkenalkan untuk meninggalkan tersebut. Nah, itu teman-teman, Mas Kelvin juga udah mengirim Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung bombardir pertanyaannya di DM Instagramnya Mas Kelvin. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Mas Vicky selaku moderator kita, tentunya sangat banyak insight yang kami peroleh hari ini. Benar banget sih, materinya seru, menarik. Semoga bisa nambah wawasan teman-teman kita dan makin semangat ikut OSN 2023. Setuju banget, Mas. Selain semangat, teman-teman harus punya usaha juga untuk mempersiapkan diri kan ya. Nah, gimana sih cara mempersiapkan diri buat OSN supaya lebih siap lagi, Mas? Oke, jadi selain kalian belajar secara mandiri, kita tuh ada nih kebetulan dari Alpha Academy yang secara kebetulan kita tuh merupakan platform penyediaan pendampingan belajar untuk siswa yang mau OSN. Jadi untuk memaksimalkan potensi yang ada di teman-teman, teman-teman perlu nih sebuah bimbingan pendampingan untuk menemani teman-teman dalam proses belajar, step-stepnya secara teratur, secara rapi dengan program-program yang ada di Alpha Academy. Jadi mungkin setelah ini kita bakal coba menjelaskan secara singkat tentang profil Alpha Academy dan apa aja sih yang kita lakukan di Alpha Academy, dan akan langsung dijelaskan oleh CEO Alpha Academy kita yaitu Mas Zaki. Di sini Mas Zaki udah ada nggak ya? Oke, tes udah hadir. Oke, oke Mas Zaki. Mungkin karena waktunya terbatas ya Mas Zaki, saya kasih waktu 5 menit. Jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sangat bahagia saya melihat antusiasme dari teman-teman peserta ini ya yang sangat
semangat untuk mengikuti webinar. Nah, di sini aku akan menjelaskan ALPA itu Alpha Academy. Nah, Alpha Academy sendiri ini adalah platform pendampingan persiapan Olimpiade Sains Nasional bagi siswa SMA. Kenapa sih Alpha Academy hadir? Nah, jadi itu merupakan dari keresahan saya pribadi dan juga teman-teman bahwasanya banyak nih siswa itu yang kurang persiapan di dalam mengikuti kompetisi. Baru hamin 1 bulan baru belajar. Hamin 1 minggu baru belajar intensif. Padahal tadi udah disampaikan bahwasanya di dalam proses berjuang meraih prestasi itu dibutuhkan konsisten, dan itu waktunya cukup lama dan ini tantangannya semakin berat. Karena apa? Karena di sekolah itu belum tentu guru-guru teman-teman yang di sekolah itu bisa memberikan materi-materi olimpiade, bahkan ada bidang-bidang juga yang tidak ada di sekolah seperti astronomi, komputer, dan juga kebumian. Next. Nah, dari kami juga telah melakukan riset ya, bahwasanya 78,9% itu siswa, ini aku nyarinya dari 30-an provinsi di Indonesia, aku random sampling kayak gitu tuh susah dalam mengakses persiapan materi kompetisi. Maka dari itu kami membuat sebuah produk-produk yang sudah terekosistem satu sama lain. Next. Nah, jadi hadirlah Alpha Academy ya. Lanjut, bisa dilanjutkan saja ke produknya. Nah, ini ya, jadi ada Alpha Ecosystem. Jadi di awal kami itu membuat postingan dari feed Instagram, kemudian YouTube, itu untuk teman-teman ya tahu apa itu Olimpiade, dan juga tahu apa itu Alpha Academy. Kemudian next ke bawah, teman-teman ikut event-event kami yang gratis, nanti ada Alpha Webinar Series, seperti yang teman-teman ikuti saat ini, kemudian nanti ada Alpha Talk, dan juga ada Alpha Society, di mana di sini fungsinya ingin membuat teman-teman tuh lebih tahu lebih dalam lah terkait Olimpiade. Nanti teman-teman bisa join ya terkait Alpha Society, karena itu komunitas belajar. Next, nanti kita akan mengadakan namanya Alpha Tryout. Itu untuk tryout online-nya. Jadi untuk latihan soal, dan nanti ada Alpha Course dan privat, dan terakhir ada ruang Alpha seperti itu. Bisa di next dulu aja, Mas. Oke, yang pertama di sini ada Alpha Webinar Series. Jadi di sini kami ingin membawakan webinar yang diisi oleh para alumni dari OSN. Tujuannya untuk memotivasi para siswa dengan menceritakan kisah perjuangan meraih prestasinya. Tidak Mas Kelvin, kemudian Mas Farid juga pernah memberikan materi, kemudian ada Mas Daru dan lain sebagainya. Jadi kita ingin kasih tahu loh gimana sih perjuangan para alumni Medalis itu untuk meraih prestasi. Nah, jadi biar nanti siswa ataupun calon pesertanya di tahun depannya itu bisa mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Next. Setelah tahu terkait materi, lanjut perlu diadakan latihan soal. Nah, latihan soal di sini kita ada Alpha Tryout, di mana Alpha Tryout ini akan diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Terdekat ada pada tanggal 14 hingga 15 Oktober. Jadi di sini soal dibuat oleh alumni Medalis Fresh dan langsung akan dibahas besoknya. Jadi misal hari Sabtu teman-teman mengerjakan seperti itu, soalnya besoknya minggunya langsung dilakukan pembahasan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan atau tidak paham, bisa langsung ditanyakan kepada pembuat soalnya seperti itu. Lanjut. Nah, kita ada juga Alpha Course Week. Jadi Alpha Course ini sebuah inovasi baru dari kami karena melihat bahwasanya belajar Olimpiade itu tidak bisa langsung instan, tapi perlu persiapan secara konsisten. Nah, misal teman-teman nih masih belum difasilitasi oleh sekolah atau masih kurang atau tidak punya mentor yang tepat atau tidak mempunyai lingkungan yang tepat untuk belajar, bisa ikut Alpha Course Week ini. Kebetulan sudah dibuka selama 3 bulan pertama, Oktober, November dan juga Desember. Di sini untuk bidang geografi terlebih dahulu ya. Jadi nanti ini setiap minggunya, Sabtu dan Minggu itu akan ada materi. Dan 1 bulan sekali itu udah include gratis ikut tryout. Nah, ini itu sebenarnya gratis, tapi kita memerlukan komitmen fee aja sebesar 400.000. Nah, misal nanti teman-teman mengikuti pelatihan secara full, kemudian ikut tryout, uang akan dikembalikan di akhir pelatihan seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah mengikuti webinar, aku selaku CEO memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang ikut webinar ini untuk merasakan trial Alpha Course Week pada minggu pertama, yaitu akan diselenggarakan nanti sore dan juga besok siang, seperti itu.
informasi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh tim MC dan di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman silahkan mengikuti ya minggu pertama ini. Nanti apabila ingin lanjut bisa langsung daftar karena kita masih dibuka pendaftarannya hingga kuotanya terpenuhi yaitu 30 orang. Karena kami ingin membuat sebuah lingkungan belajar untuk para memang mereka siswa yang ambis untuk belajar bersama-sama dengan mentor yang hebat di mana ini dua di antara ini medali semua dan dua di antaranya itu medalis internasional ya. Seperti itu. Jadi kami ingin memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang ingin belajar dan meraih olimpiade seperti itu. Jadi buruan untuk mendaftar karena kuotanya hanya 30 seperti itu. Ini ada Alpha Course intensif, kita juga ada intensif selama 1 minggu, selama 30 jam. Ini akan diselenggarakan di akhir tahun ini, di Desember, seperti itu. Misal teman-teman tidak punya waktu dalam mingguan, dan lebih sukanya belajar langsung full 1 minggu, intensif seperti itu, kita juga menyediakan. Misal teman-teman tidak suka belajar bersama, atau tipenya ingin eksklusif bersama mentor, Alpha Academy juga menyediakan private seperti itu. Jadi misal teman-teman di sini ingin belajarnya itu langsung hanya berdua atau bertiga, hanya satu sekolah dengan satu mentor, itu kami juga menyediakan. Bisa nanti chat saja ke admin yang ada di grup, ataupun bisa request juga ke guru, misal dari pihak sekolah ingin mendatangkan mentor, seperti itu kami juga memiliki jaringan terhadap para mentor-mentor alumni medalis, OSN, nanti akan kami fasilitasi seperti itu. Jadi teman-teman mau belajar, cara belajarnya seperti apapun, kami ada. Next. Dan terakhir, ini masih dalam progres pengembangan, yaitu kita akan membuat ruang alfa, yaitu seperti kita membuat paket pembelajaran komprehensif dalam bentuk blog, video pembelajaran, dan latihan soal yang bisa digunakan secara fleksibel kapanpun seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa digunakan, tapi ini masih dalam proses pengembangan karena lagi membuat videonya seperti itu dan lain sebagainya. Next. Nah, ini mentor-mentor kami, jadi udah teruji, ada Mas Fariski, Mbak Diantika, Mas Anin, Mas Jati, Mbak Emil, dan lain sebagainya. Jadi di semua bidang hanya geografi saja, seperti itu. Jadi mereka merupakan alumni medalis, sudah terkurasi, dan juga memiliki pengalaman mengajar secara online ataupun offline. Next. Oke, sekian dari saya terkait pemaparan Alpha Academy. Ditunggu di Alpha Course Week-nya ya teman-teman. Semangat untuk meraih prestasi. Terima kasih. Oke, thank you banget buat Mas Zaki. Untuk Mbak Aurel, gimana nih Mbak selanjutnya Mbak? Oh ya teman-teman, untuk program terdekat kita itu kan ada Alpha Course Week ya. Nah teman-teman tuh bisa daftar meskipun nanti siang udah onboarding, tapi pendaftaran itu masih dibuka sampai minggu besok loh. Jadi jangan lupa daftar. Oke, benar banget. Jadi untuk teman-teman sesuai dengan apa yang dikatakan sama Mas Zaki tadi, karena kebetulan course week-nya itu udah dimulai nanti siang banget, tapi tenang aja buat teman-teman yang belum daftar, khusus teman-teman Alpha Webinar Series kali ini mendapatkan program trial secara gratis 2 hari. Hari ini dan besok untuk Alpha Course Week-nya. Jadi teman-teman bakal mendapatkan pelatihan dengan tutor kita yang medalis nasional, tapi cuma 2 hari ya teman-teman, karena kalau teman-teman ingin memperpanjang program, teman-teman harus daftar dulu di Intip-in daftar Alpha Course Week gitu teman-teman. Jadi selamat opportunity-nya lumayan banget nih, bisa trial di 2 hari. Dan kalau ngerasa teman-teman udah ngerasa, oh oke nih programnya, aku mau lanjut dengan yang berbayar. Berbayar sih sebenarnya nggak berbayar ya teman, karena sebenarnya gratis, cuman teman-teman perlu bayar komitmen fee karena komitmen fee ini sebagai jaminan untuk teman-teman bisa melaksanakan program secara baik hingga selesai. Karena kalau teman-teman udah menyelesaikan program dengan baik, selama 3 bulan sampai Desember, uangnya akan dikembalikan secara penuh ke teman-teman. Oke, kita udah bahas tentang Alpha Academy. Kayaknya kita ada satu nih Mbak yang kurang. Kita belum ngisi feedback nggak sih? Bener banget. Untuk itu kepada panitia bisa di-share ya link feedbacknya di kolom chat Zoom. Oke, benar banget. Boleh di-share, dibantu share ya di kolom untuk feedback.
Oke, mungkin kita Kayaknya tunggu udah dulu. ada di chat Zoom. Benar, Mungkin benar, teman-teman benar. bisa feedback yang sudah disediakan panitia di link chat Zoom-nya. Oke, kita tunggu sampai 11.42 ya, Mbak. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 11.42, nanti untuk kolom link feedback akan kita kirimkan juga via grup ya guys, karena sepertinya ada kendala. Kita bakal kirimkan feedback di grup Alpha Webinar Series, jadi stay tune aja di grup WhatsApp-nya, nanti akan kita kirim di situ. Dan sepertinya kita udah di penghujung acara nggak sih Mbak Rel? Iya sih Mas, nggak kerasa banget. Udah selesai karena seru abis. Jadi sedih deh harus pisah sama teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Calvin selaku pemateri kita kali ini dan untuk semua teman-teman peserta Alpha Webinar Series kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Setuju banget, tapi sebelum kita tutup mungkin kita bisa dokumentasi sekali ya Mbak, untuk teman-teman semuanya yang bisa on cam, bisa segera on cam, karena kita akan melakukan dokumentasi. Lumayan nih, wajah teman-teman bakal terpampang di Instagram Alpha Academy secara nasional. Oke, kita tunggu teman-teman untuk bisa on cam terlebih dahulu. Yuk semuanya on cam. Habis ini kita mau dokumentasi di foto gitu. Benar, 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 benar. Yuk teman-teman on cam dulu yuk. Kita tunggu sampai 11.44 ya. Yuk, buat yang lainnya yang mau on cam silakan on cam. Oke, karena udah 11.44, nggak apa-apa deh kita dokumentasi seadanya aja ya Mbak Aurel. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, satu, dua. Oke, thank you buat teman-teman yang udah on cam. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara Mbak Aurel. Senang banget bisa menjadi salah satu yang hadir pada Alpha Webinar Series kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita berikan pada Alpha Webinar Series kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman peserta. Karena tadi udah diawali dengan doa, mari kita akhiri acara kali ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin, amin. Tiada kata cukup untuk berdoa. Baik, kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami MC Alpha Webinar Series kali ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pelaksanaannya. Sampai jumpa di Alpha Webinar Series selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak.